Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Natalida Pangestu. Kali ini aku udah ada di coffee shop yang hits banget nih, bisa dibilang hits ya? Insya Allah. Aku udah ada di The Cruise Coffee and Space nih. Kebetulan aku di sini sekarang udah bareng sama store manajernya nih. Bener ya store manajer ya teh? Iya. Mungkin boleh dikenalin teh lebih lanjutnya. Oke, halo teman-teman. Halo. Nama aku Asyifa Alia. Aku sebagai manajer operasional di sini. Oh, manajer operasional ya teh ya. Betul. Kalau manajer operasional itu berarti yang ngatur semuanya yang di cafe ini berarti teh? Ya, Atau bisa gimana? dibilang kayak gitu. Kalau manajer operasional di sini sih kita sama kayak manajer-manajer yang lain kayaknya ya tugasnya. Di sini kita ada manajerial dari operasional toko, terus Ya. kita juga ada kontrol operasional apakah sesuai nggak sama SOP yang ada di sini gitu. Terus kita juga mengatur tentang produktivitas dari produk-produk yang ada. Gitu. Oke. Tetehnya ini di sini sebagai store manager ini dari kapan teh? Oke, aku di sini dari 6 bulan yang lalu. Dari kafe ini buka sih dari Desember. Sejak Desember kafe The Cruise buka, aku menjalankan tugas di sini sebagai store manager. Oh, Cafe The Cruise tuh baru teh? Iya, baru banget. Bisa dibilang baru banget sih ya, karena ini masih dari bulan Desember kemarin, Desember 2021. Bisa dibilang baru berapa bulan ya? 6 bulan kali ya? Bulanan kali Iya, ya? 6 6 bulanan. bulanan The Cruise ada gitu. Berarti teteh juga yang bertanggung jawab buat pemasaran teh? Bisa dibilang sih begitu ya, karena dari store manager atau manajer operasional di sini tugasnya tadi ada manajerial, ada produktivitas. Di sini juga kita bisa dibilang tugasnya ada sebagai pemasaran buat produk kita terus naik, terus kejual kayak gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal tadi kan katanya produknya naik Iya. dan lain sebagainya, strategi pemasaran yang pas, yang cocok di The Cruise ini apa ya? Yang membuat konsumen itu menjadi daya tarik tersendiri pemasaran itu gitu. Oke, kalau misalnya karena kita baru buka ya, Ya. jadi kita mengutamain dari pelayanan publiknya dulu. Nah, jadi misalnya ada customer, kita layani dengan baik dulu. Jadi kan Oke. customer bisa dibilang insya Allah nyaman lah ya sama Ya. pelayanan yang kita gitu. Nah, terus dari pelayanan publik itu terus kita ningkatin ke promosinya. Nah, Promosi. promosi di situ kita bisa lewat iklan, bisa juga dari karena kita baru bisa dari mulut ke mulut gitu. Kalau Oke. pertamanya kita ngajakin sahabat dulu nih, sahabat kita untuk datang ke sini. Terus nanti sahabat kita bisa aja ngajak temen yang lain karena tahu udah ke sini enak gitu. Terus nanti sahabat kita ngajakin yang lain dan kayak gitu sih. Oh, Kayak gitu berarti kali. strategi pemasarannya kayak gitu ya teh? Hmm. Tadi teteh ngomong-ngomong soal iklan nih teh, Oke. salah satu strategi pemasarannya. Iklan apa sih teh yang dijalanin teh? Oke, kalau buat iklan di sini kita lagi belajar juga nih, dikit-dikit lagi ningkatin di masalah medsos atau media sosial. Di situ kita lagi ningkatin di foto produknya, terus iya, biar teman-teman atau customer kita kenal apa aja sih di The Cruise ini, ada apa aja gitu. Terus ada menu apa aja sih, terus yang menarik dari The Cruise ini apa sih. Jadi mungkin di medsos itu kita bisa ngenalin coffee kita, bisa ngenalin juga suasana kita, terus dari tempat kitanya juga kayak gitu sih. Berarti apa yang ada di The Cruise semuanya langsung di show up lewat sosial medianya ya teh ya? Iya, kita lagi usahain kayak gitu sih, soalnya karena kan kalau anak muda ya, kalau mungkin kakaknya juga kalau misalnya pengen ke suatu tempat atau pengen ke coffee shop, biasanya kita ngelihat dulu Instagramnya dulu. Oh kita iya, benar, kita benar. ngelihat dulu jam operasionalnya dari jam Iya, berapa sampai jam iya. berapa ya kan. Terus kita lihat nih tempatnya kayak gimana sih, enak nggak sih buat diajak jadi tempat ngopi kita gitu. Terus harganya gimana nih, kita Oh, juga iya. bisa jadiin pertimbangan kan di situ. Terus kita juga ngelihat ini rame nggak sih tempatnya. Nah, Oh. jadi dari pengalaman aku yang mungkin ngelihat coffee shop dari Instagramnya dulu, nah mungkin itu bisa dijadiin nih. Jadi terus harus mulai dari medsosnya dulu atau dari Instagramnya dulu kayak gitu sih. Oh, jadi itu mah sesuai pengalaman kakaknya pribadi Iya, kali ya? bisa kayak gitu. Bisa lihat dari teman-temannya juga, teman-teman aku juga kan kebanyakan kayak gitu. Nah, jadi iya sih lebih ke pengalaman pribadi kayak Oke. gitu. Nah, selain cara yang tadi gitu Kak, selain untuk pelayanannya yang baik,
komunikasinya yang baik, selain periklanan, ada nggak sih pemasaran yang lain yang dilakukan? Oke, periklanan mungkin kalau yang lain tuh banyak sih ya, tapi kalau kita lebih fokus ke medsosnya dulu karena zaman sekarang kan medsos itu pengaruhnya besar banget ya, apalagi ke kaum muda gitu. Nah, jadi kalau di medsos kita lebih ke rutinin dulu nih untuk up produk kita, untuk up konten kita. Terus untuk rutinitas postingnya jam berapa kita harus merhatiin tuh yang jam-jam rame orang-orang buka Instagram misalnya di abis maghrib misalnya kita langsung up. Kenapa? Karena biasanya di jam-jam segitu tuh anak-anak muda kan lagi pada gabut kali ya. Nah jadi kita pasarinnya di jam segitu kayak gitu. Terus kita buat konten-konten menarik untuk di Instagram kita. Terus yang isinya itu selain menarik tapi komunikatif juga gitu. Jadi orang-orang bisa lihat, bisa tahu dan bisa tertarik untuk datang ke The Cruise ini kayak gitu sih Kak. Kalau konten yang di-up ke sosial medianya itu per hari, per minggu atau per gimana Kak? Kita sih lagi usahain ya untuk rutin di perharinya. Jadi per hari itu kita harus up konten minimal satu atau 2 konten gitu. Entah gitu berarti itu mau itu di media sosial Instagram, mau itu di media sosial TikTok. Jadi harus ada kontenan satu tuh Kak. Betul, harus ada gitu. Buat agar konsisten mungkin ya. Iya, agar konsisten dan nggak sepi juga kan ya medsosnya. Benar. Gitu. Terus nih Kak, dari selama ini berarti kan udah 6 bulan jalan ya? Iya. Udah 6 bulan jalan. Kalau untuk strategi pemasaran yang tadi itu baru berjalan berapa bulan? Kalau strateginya kita di 4 bulan terakhir sih. Jadi 4 bulan terakhir. Jadi kita waktu awal buka tuh nggak langsung fokus ke medsosnya dulu, karena kita lihat dulu nih target pasar kita apa. Kayak mau di anak muda atau di family atau misalnya orang-orang yang lagi istirahat dari kantor mau kesini gitu. Jadi kita lihat dulu target pasarnya, terus udah dari situ baru deh gitu. Berarti untuk strategi pemasaran yang dari tadi disebutin kayak komunikatif dan lain sebagainya mungkin itu baru berjalan 4 bulan ya Kak? Iya, gitu baru sih. Berjalan 4 bulan. Nah, saya pengen nanya nih Kak, agak sedikit sensitif ini mah ngomonginnya kayak gitu kan. Kalau dari semenjak 4 bulan itu setelah menjalankan strategi pemasaran tadi, bagaimana penjualan di The Cruise ini Kak? Apakah meningkat, apakah menurun, apakah intinya ada feedbacknya nggak sih dari pemasaran yang dilakukan tadi itu? Untuk feedbacknya sendiri, kalau misalnya dari media sosial kan kita banyak juga food vlogger yang datang ke sini nih Kak. Ada food vlogger juga. Jadi mungkin dari orang-orang awam yang nggak tahu nih, jadi tahu The Cruise itu apa. Jadi mungkin feedbacknya lebih meningkat gitu. Terus kalau misalnya untuk customer yang udah pernah datang ke sini, jadi mereka juga repeat atau datang kembali ke sini. Jadi mungkin bisa dibilang itu meningkat ya, feedbacknya ada aja gitu. Kayak gitu. Jadi feedback dari si pemasaran yang dilakukan ini teh besar banget gitu, atau bisa dibilang besar atau kecil nih? Bisa dibilang masih proses, jadi menengah lah ya. Bisa dibilang besar, kadang ada kadang enggak kan ya gitu. Emang ciri khas dari The Cruise Coffee and Space ini tuh apa? Ini kan namanya aja udah The Cruise Coffee and Space gitu kan. Nah, di sini tuh yang di show up produknya tuh apanya, kopi apa gitu kan, kopi banyak gitu kan, ada kopi latte, ada cappuccino dan lain sebagainya. Emang di sini kopi yang di up-nya apa? Dari sini kita dari produknya sendiri ya, kita sebenarnya The Cruise ini yang menariknya kayaknya yang menjadi unggulan bisa dibilang ya. Kita mungkin di sini bisa dibilang coffee shop tapi tidak hanya menyediakan kopi, melainkan kita ada dessert, ada bites, terus ada juga makanan-makanan yang lain kayak misalnya dari main course-nya. Nah, jadi di samping mungkin coffee shop lain itu lebih menunjukkan kopinya, kita di sini ada menu lain nih. Jadi di samping bisa menjadi tempat ngopi, tapi bisa juga menjadi tempat makan, tempat berkumpul keluarga kayak gitu sih Kak. Berarti dari si branding image yang dibangun dari The Cruise ini udah jelas gitu ya, coffee and space gitu. Tidak hanya untuk ngopi gitu. Untuk ini mungkin untuk penjualannya di sini kan pasti ada target ya? Iya. Pasti ada target ya. Waduh Kak, hujan. Boleh pindah mungkin kali? Boleh, ayo ke dalam aja kali ya. Boleh, ayo.
sorry banget nih karena tadi kita ada kendala sedikit nih, kendalanya dari cuaca ya Kak ya. Iya. Kendala hujan, mohon maaf banget ya Kak ya. Oh, Jadi masa, Kak? pindah-pindah kayak gini ya. Ih, nggak apa-apa dong. Kan sekalian explore tempat nih. Kita kan ada yang depan, ada yang belakang. Boleh, juga. nanti kita Gitu. explore aja tempat mungkin kali ya. Boleh banget. Ini Kak, aku mau lanjut nanya yang tadi nih. Boleh. Aku nanya yang tadi itu soal target nih Kak. Kan di Chris Coffee and Space ini pasti ada target nih Kak. Kalau misalnya ada salah satu, misalnya kita punya penjualan yang harus mencapai target nih. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan salah satu masalah tidak mencapai target, itu bagaimana Kak? Oke. Kalau misalnya untuk tidak mencapai target kan pasti itu ada aja ya, karena Iya, benar. faktornya tuh banyak. Apalagi di sini The Cruise ini kan kadang karena masalah cuaca juga bisa menjadi Ya. faktor penentu, atau misalnya karena akhir bulan juga bisa menjadi penentu nih. Nah, benar. terus kita kalau untuk cara solusinya nih, kita cari dulu, evaluasi dulu apa nih yang salah, kenapa Oke. target ini misalnya nggak sebesar dari target yang kemarin, atau kenapa pencapaian kita, penjualan kita nggak sebesar yang bulan kemarin misalnya. Kita ngadain evaluasi dulu apa aja yang salah, misalnya dari iklan kita kah yang kurang di-up, Oke. atau dari promosi kita yang kurang, nah atau misalnya yang lain-lain. Nah kalau misalnya kita ada masalah-masalah seperti itu, kita juga tentunya cari solusinya bareng-bareng. Nah entah misalnya kita ngadain promo, tapi mungkin promonya tentunya untuk menarik konsumen ke kita ya. Betul. Terus mungkin kita lebih nge-up lagi promosinya, misalnya ngajakin lagi teman-temannya untuk datang ke sini. Terus kita lebih menarik pelanggan lewat medsos kita, misalnya lewat kuis kayak tanya jawab, atau misalnya kita lebih aktif dan komunikatif lah di medsos. Pokoknya berbagai cara bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut yang belum tercapai tersebut. Oh, berarti walaupun si target, misalnya targetnya nggak tercapai, tetap yang dilakukannya adalah upaya yang dilakukannya melalui media sosial kayak tadi ya. Betul, Sama kayak halnya pas waktu pemasaran kan? Pemasaran, betul di situ. Tapi mungkin bedanya itu karena kita kan lebih enjoy ya kalau misalnya di awal-awal. Tapi karena misalnya di sini kita lebih kencengin lagi, misalnya lebih rutin kah, lebih kontennya lebih menarik, terus di sharingnya ini kemana aja, kayak gitu sih, lebih ditingkatin lagi lah, kayak gitu. Kalau selama ini nih di cafe, selama di bidang coffee shop ini, tantangan terbesarnya apa sih Kak? Kalau coffee shop, tantangan terbesar mungkin seperti yang kita ketahui ya. Kalau misalnya coffee shop di Bandung ini udah di mana-mana, udah ada di mana aja, di segala tempat. Ini di Cihapit aja bisa sampai banyak nih saingan kita. Nah, tentunya itu yang menjadi mungkin bisa dibilang masalah atau persoalan. Itu dari banyaknya coffee shop atau saingan. Terus masalah yang lain mungkin karena di Cruise ini bisa dibilang tempatnya ini cukup strategis, cuman mungkin untuk tempatnya kita kurang depan nih. Jadi mungkin kadang orang ini ngeliat tapi lewat aja gitu. Jadi bisa kelewat gitulah Rata. Itu bisa menjadi evaluasian sih buat kita nantinya, entah kita mau pasang banner atau tadi orang-orang kenal kita lewat media sosial, atau yang lain cara kita biar kelihatan kayak gitu. Terus masalah yang lainnya apa ya kira-kira? Mungkin dari target pemasarannya. Kita tentu jujur ya, kita tuh bukan nggak tahu sih, maksudnya yang datang ke sini tuh beragam. Jadi nggak cuman anak muda, nggak cuman keluarga, tapi semuanya nyampur. Jadi ada family kadang kesini weekend, terus anak muda tuh di waktu-waktu tertentu gitu, misalnya malam minggu banyaknya kayak gitu. Terus orang-orang kantor juga kadang kesini. Jadi kadang kita tuh mau bikin konten tapi targetnya kemana nih? Jadi kita harus cari solusi itu di situ kayak gitu. Emang kalau maaf potong nih Kak. Iya, kalau misalnya itu kan kayak tadi kan jadi anak muda ada, bisa dikatakan orang tua juga ada. Orang-orang kantoran juga ada. Kalau untuk selama ini emang niat awalnya untuk pemasaran sendiri yang dilalui media sosial, segmentasinya itu niatnya mau kemana pengennya gitu? Kalau awalnya ya, kalau dari media sosial kita awalnya ke anak muda sih, karena kan di sini untuk tempat makan, untuk restoran ini mungkin udah cukup banyak, atau dekat-dekat kita juga udah ada restoran, dan itu mungkin pengunjungnya ke keluarga gitu ya. Nah, kalau The Cruise ini tadinya mau ke anak muda, jadi kita narik anak muda di sini buat ngopi, kayak gitu sih. Itu target awalnya, tetapi mungkin di
di luar dugaan karena rezeki juga kali ya. Jadi yang datang tuh ada anak muda, ada family juga, terus ada orang kantor, kayak gitu sih. Tapi mungkin itu datang di tempat-tempat berbeda. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, seiring kita makin lama nih bukanya. Jadi kita tuh tahu untuk waktu-waktu mereka datangnya kapan aja. Misalnya anak muda tuh di hari Sabtu dan Minggu di malamnya kayak gitu. Terus kalau misalnya orang istirahat nih, datangnya kapan aja, mungkin di weekday, di jam makan siangnya. Terus untuk family nih, mungkin family itu lebih ke Sabtu atau Minggu di pagi hari kayak gitu. Jadi mungkin kita juga bisa menargetkannya sesuai dengan waktu itu. Kayak misalnya di media sosialnya dari pagi, misalnya Sabtu pagi dan Minggu pagi nih, kita nargetinnya buat family kayak gitu sih. Jadi bisa diolah, bisa di manage tuh kayak gitu. Jadi sesuai targetnya, sesuai waktunya juga kayak gitu sih Kak. Jadi si konten yang di up ke media sosial ini disesuaikan dengan ini ya, dengan yang kayak misalnya kayak tadi mungkin kayak misalnya Sabtu kemarin banyaknya anak muda, jadi konten yang di-up-nya tentang anak muda di sosial medianya kayak gitu mungkin. Kayak gitu, betul banget. Sejauh ini kayak gitu sih, dan lagi coba mengusahakan lebih mengembangkan si konten itu seperti itu gitu. Jadi mungkin tidak dibilang udah berjalan, tapi masih proses kayak gitu sih. Mungkin buat pegawainya di sini ada berapa orang Kak? Kalau pegawai kita di sini ada 6, termasuk saya sih ya. Jadi ada 3 di bar dan 3 di kitchen. Kayak gitu sih, dia ada 6. Oke. Kalau Kakak sendiri di bar atau di kitchen? Aku kebetulan nyambi di bar. Sambil nyambil di bar gitu. Iya, betul. Biar supaya yang tadi mungkin kejalanin kali ya, untuk interaksinya terhadap konsumen juga kejalanin. Jadi sekalian belajar juga, ya. Kontrol anak-anak. Kontrol anak-anak juga bisa, iya kayak gitu sih. Aku juga mau nanya nih Kak, kalau The Cruise ini cuma di Bandung atau ada di kota lain? Kebetulan saat ini masih di Bandung, tapi mungkin doain aja ya, siapa tahu kan nanti buka cabang gitu di mana-mana. Iya. Jadi ya saat ini di Bandung, di Ciapit dulu, kayak gitu. Terus kalau Kakak sendiri nih, kalau misalnya lihat terlepas dari The Cruise sendiri ya, kalau misalnya yang Kakak lihat di kota Bandung, selain The Cruise ini, apakah ada gitu pemasaran-pemasaran, strategi pemasaran yang Kakak lihat dari coffee shop yang lain mungkin? Oke, mungkin di coffee shop yang lain ya, mungkin nggak jauh sih ya dari kontennya sendiri, tapi mereka punya ciri khasnya masing-masing dari konten tersebut. Kayak misalnya coffee shop seberang lah ya. Jadi dia tuh lebih menonjolkan konsep yang elegan kayak gitu-gitu sih, mungkin dari konsep kontennya kali ya. Terus dari feeds-nya gitu, terus dari cara mereka mengajak customer-nya, terus dari target pasar juga itu cukup berbeda gitu dibandingkan dengan kita gitu. Jadi mungkin itu sih sebagai pembedanya. Oke, berarti yang bisa dibanggain dari The Cruise ke coffee shop lain apa? Oke, dari The Cruise ke coffee shop lain mungkin ya. Mungkin kayak tadi aku bilang di awal kali ya, yang membedakan The Cruise dengan coffee shop yang lain ini, The Cruise sendiri kan punya nama Coffee and Space ya. Nah di sini bukan hanya digunakan untuk sebagai tempat kopi, tapi kita juga bisa menggunakannya kayak mau kumpul keluarga atau kumpul organisasi, buat anak muda, terus buat orang kantoran juga bisa, buat keluarga juga bisa gitu. Terus mungkin di sini kita bukan hanya membanggakan atau menonjolkan kopinya saja, tapi di sini kita juga punya makanan nih yang enak-enak, dari dessertnya. Ada yang bestseller pancake, sekalian promosi ya ya, kalau apa. Terus di main course-nya juga kita punya berbagai bestseller di sini yang banyak keluar itu. Kita juga punya makanan western, atau kita juga punya makanan yang khas Indonesia. Kayak misalnya ada ayam taliwang yang itu enak banget nih, masakan kitchen di sini. Terus banyak kayak ada soto Bandung juga di kita. Terus ya macam-macam lah, datanglah ke sini ya. Oke, boleh. Mungkin teman-teman bisa datang ke Jalan Ciapit nomor 43 ya. Betul. Nomor 43. Kalau Instagramnya sendiri boleh Kak? Disebutinnya? Di Instagram kita di sini ada The Cruise _Coffee and Space. Jadi bisa dilihat. Atau nanti di bawah kali ya dicantumin di sana ya. Boleh, siap Kak. Kayak gitu, boleh. Mungkin terakhir dari aku kali Kak. Boleh. Mau banyak lagi juga mau. Jangan nanti kepanjangan dong Kak. Siap. Mungkin terakhir nih Kak, ada pesan nggak buat contohnya buat anak muda lah yang ingin merintis usaha seperti ini mungkin? Oke.
mungkin dari aku sedikit kali ya, karena aku juga masih baru ya. Jangan takut untuk mencoba, karena gagal itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Kesalahan itu bisa dijadiin pelajaran buat kita. Kalau kita nggak salah di kemarin hari, kita nggak akan jadi yang sekarang gitu. Terus mungkin pelajaran yang lain juga, tetap konsisten untuk apa yang sedang dijalani. Salah satunya mungkin yang teman-teman yang lagi menjalani UMKM atau lagi usaha-usaha kecil, usaha online, tetap dijalanin konsisten meskipun mungkin di awal belum ada pembeli. Nah, coba dievaluasi lagi apa nih yang salah, apa nih yang kurang, jadi nantinya usaha teman-teman bisa lebih berkembang, atau apa yang lagi dijalankan teman-teman bisa berkembang dan mencapai target yang teman-teman mau, kayak gitu lah. Oke. Makasih banget ya Kak, dari tadi udah banyak panjang dijelasin, sayanya melongo dari tadi. Soalnya saya emang dibilang awam Kak untuk coffee shop kayak gini. Kebenaran saya juga nggak suka kalau ngopi Kak, nggak suka ngopi. Gitu? Iya, soalnya saya lebih suka minuman yang lain gitu dibanding kopi. Di sini juga ada, bisa nanti udah ini order ya. Oke, siap. Mungkin sekian dari saya mungkin Kak. Oke, boleh. Mungkin untuk dari saya, dari podcast ini sekian teman-teman. Makasih banget udah nonton sampai sejauh ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye-bye. Yeah. Yeah.